Ya, Assalamualaikum Jelas, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Sekretaris Jenderal PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan dan kesehatan pada beliau yang menjadi motor penggerak di dalam kehidupan partai sehari-hari. Ya. Juga sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Satuan Tugas Nasional Pengendalian Dampak COVID-19 DPP PKS, Dr. Pamungkas, beserta seluruh jajaran yang sudah kiprahnya hari demi hari di suasana pandemi ini sangat dinanti-nanti, bukan hanya oleh kader, bahkan oleh masyarakat. Seluruh anggota tim pengendalian dampak COVID-19 PKS, ya, dari level DPP, di DPW, dan juga di DPD, dan semua anggota tim yang hadir, juga seluruh peserta pembekalan tim respon cepat COVID-19, TRCC, para narasumber pembekalan yang saya muliakan, para wasekjen, wabendum, dan tim KSP yang saya banggakan. Tentu senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah suasana COVID-19, Allah masih berikan kekuatan, kesehatan pada kita, sehingga kita bisa terus bergerak dalam upaya untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan juga saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan masyarakat kita. Dan tentu yang lebih penting adalah ini juga bagian dari upaya untuk menyelamatkan eksistensi dakwah kita, sehingga dakwah akan terus senantiasa bergulir dari waktu ke waktu. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Habib Sekjen, tentu salawat riring salam semoga senantiasa juga tercurah atas teladan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang tergabung di tim pengendalian dampak COVID-19 PKS, ya, dari level DPP, DPW, dan seluruh tim yang hadir, termasuk di dalamnya adalah tim respon cepat COVID-19 yang sudah bergabung, yang memiliki dedikasi, ya, mau berkorban di tengah suasana COVID-19 yang sedemikian menantang. Orang sedemikian khawatir terkena COVID-19 sehingga harus mengisolasi diri, tapi saya melihat tim respon cepat COVID-19 PKS justru banyak menyambut, menjemput bola dan sebagainya, menantang maut, ya, dan mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan dan kesehatan pada seluruh anggota tim, ya, tapi tetap harus menjaga kehati-hatian, ya, dengan menerapkan protokol yang ketat, ya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber yang berkompeten, yang hari ini akan berbagi ilmu kepada kita, berbagi pengalaman, dan mudah-mudahan ini akan sangat berikan sharing yang terbaik untuk kita semuanya. Halo, volume udah gede belum? Udah. Saya mendoakan pada semua untuk senantiasa sehat dan bisa beramal terbaik untuk menyelamatkan bangsa kita, masyarakat kita, ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu sudah sama-sama kita pahami, tadi Sekjen juga sudah menjelaskan dan memaparkan banyak data-data, banyak kader yang terpapar.
Tapi alhamdulillah banyak juga yang sembuh ya. Ada juga yang saat ini masih dalam kondisi isoman, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit. Sebagiannya sudah pulih ya, tapi tidak sedikit juga tadi yang sudah menjadi syuhada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah memberikan keriduan pada guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan senantiasa menempatkan mereka-mereka di dalam surganya yang tinggi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, tentu kita telah melakukan banyak upaya-upaya ya dalam menekan dan menurunkan kasus ya. Saya sendiri di DPP itu dari sisi protokoler kesehatan, mungkin kalau kita masuk ke DPP begitu ketat sejak awal. Bahkan DPP juga udah di lockdown berkali-kali ya. Sebelum kepemimpinan saya ya, sejak kepemimpinan Dr. Muhammad Sohibul Iman juga sudah dilakukan. Itu bagian dari upaya kita menekan dampak COVID-19 dengan protokol yang ketat. Ya, kita juga sudah menyumbangkan masker sedemikian banyak ya di awal-awal pandemi, hingga kemudian DSP juga mengeluarkan bagaimana keraguan-keraguan terjawab ya, saat mengeluarkan bayan terkait dengan vaksin. Ya, alhamdulillah saya juga kemarin sudah dilakukan vaksin ya. Apalagi kita juga mendengarkan dari Allahyarham Dr. Taufik Hulaimi yang sedemikian terus memberikan advokasi terkait masyarakat yang menanyakan bagaimana terkait dengan kondisi-kondisi real hari ini dengan tantangan-tantangan yang ada, sehingga apakah ini boleh tidak, dan itu terjawab secara tuntas lewat paparan-paparan yang sangat jelas gamblang oleh Dr. Taufik Hulaimi ya. Juga Inpres juga saya sudah keluarkan terkait dengan COVID-19, bahkan saya menerbitkan lagi dalam waktu dekat ini Inpres juga terkait dengan dampak, kaitannya banyak yang keluarga yang sudah single parent, ada lagi keluarga yang sudah ditinggal sama sekali ya, ayah ibunya sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, tinggal anak-anaknya. Nah, tentu kita tidak ingin anak-anak kader-kader kita terlantar. Ya, oleh karena itulah ini saya juga sudah menerbitkan instruksi, dan ini bagian dari tanggung jawab. Ya, kalau dalam skala konstitusi bahwa yang seperti ini menjadi tanggung jawab negara, ya tentu saya dalam skala partai paling tidak ini menjadi tanggung jawab. Apa yang bisa kita perbuat ya, mari kita sama-sama struktur partai berbuat agar supaya jangan ada dampak-dampak COVID-19 ini yang kemudian berdampak pada keluarga anggota kita kemudian menjadi terlantar, menjadi terbengkalai tanpa ada yang mengurusi. Kitalah yang Allah masih berikan kesempatan untuk hidup, kiranya kita yang harus mengambil alih, harus berperan, harus apa yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ini luar biasa, apalagi antum yang udah ada di PDC dan TRRC ini. Mudah-mudahan ini bagian dari ya mujahadah kita, bagian dari jihad kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bidang kaderisasi juga sudah memberikan juga panduan-panduan terkait dengan COVID-19. Bahkan kita juga sudah membentuk tadi Satnas PDC, ya nanti yang hari ini juga kita akan launching TRRC. Ini bagian dari upaya untuk kita seoptimal mungkin menjaga diri kita, menjaga organisasi kita, menjaga masyarakat dan bangsa kita dari keterpurukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya kira kita sudah sama-sama memahami di dalam proses-proses pembinaan anggota di PKS, kita selalu menekankan pentingnya aspek kekuatan fisik ya, atau qawiyul jismi. Ini menjadi sebuah keharusan. Ya, bahkan kita kalau punya kesempatan untuk memeriksakan juga general check up, kita lakukanlah general check up yang punya peluang-peluang melakukan itu. Ya, ini langkah penting melalui tindakan promotif dan preventif
yaitu mulai dengan kebiasaan-kebiasaan agar supaya bisa terdeteksi sejak awal apa yang penyakit yang ada pada diri kita. Nah, itu bisa ketahui dengan general check up. Tapi ketika kita ada rasa trauma dan takut ketika nanti kalau di general check up justru ketahuan penyakit-penyakit saya. Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi keterlambatan dalam mengantisipasi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Tentu ini nggak boleh lagi dilakukan ya. Ada beberapa pengalaman ada yang terjadi seperti itu. Udah ada orang sudah paham. Ini penyebabnya, gejala-gejalanya sama seperti COVID-19. Hanya saja ketika dia diminta untuk melakukan swab, nggak mau. Ya, akhirnya ternyata dampaknya semakin justru terasa lebih parah. Ya, akhirnya ketika dibawa dengan terpaksa ke rumah sakit, ya sudah terlambat penanganannya. Nah, tentu hal-hal seperti ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu, pemahaman seperti yang harus muncul sendiri dari pribadi kita, bahwa kita dalam dakwah ini memerlukan aspek fisik yang prima. Oleh karena itu kita harus menjaga diri-diri kita memiliki qawiyul jismi, ya, kekuatan jiwa, kekuatan fisik, sehingga dengan itulah dakwah akan bisa optimal. Ya. Nah, sekali lagi bentuk promotif seperti ini menjadi perlu perhatian dari kita semuanya, karena jelas agama juga membangun pada kita pentingnya nilai-nilai kebersihan. Ya, jadi protokol COVID saya kira sudah sama-sama kita pahami dengan baik. Apalagi ada yang kadang-kadang dengan inisiatifnya justru protokol COVID ini sekaligus untuk mensosialisasikan PKS. Ya, ada yang P-nya misalnya pakai sabun saat cuci tangan. K-nya kenakan masker, S-nya selalu jaga jarak. Jadi itu tersosialisasi, ada yang buat spanduk seperti itu. Mari kita terapkan protokol COVID dari PKS dengan lambangnya, tetapi PKS di sini sebutkan pakai sabun saat cuci tangan, kenakan masker, selalu jaga jarak. Satu sisi memperkenalkan lambang PKS, satu sisi lain juga mensosialisasikan protokol kesehatan. Ya, tentu ini sebuah hal yang sangat sinergis ya, sangat baik. Ingatan kita juga mungkin sampai kepada tokoh-tokoh ulama kita yang pakar di bidang kesehatan. Ada yang mungkin saya ingin ingatkan dalam kesempatan ini, ya, salah satu tokoh yang dikenal di dunia Islam yang bernama Ibnu Sina, ya, yang hidup di tahun 700-an ya. Nah, beliau mengingatkan pada kita salah satu konteks penanganan penyakit ya, bahwa kepanikan itu adalah separuh penyakit. Nah, jadi hari-hari ini kita melihat banyak kepanikan-kepanikan bagaimana menangani COVID-19. Jangankan orang-orang awam, ya kadang dokter sendiri juga seperti itu. Saya ketika terpapar COVID-19, dokter yang pertama menasihati saya datang, dia mengingatkan, Pak, saudara saya juga seorang dokter, tapi ternyata tadi dia panik, begitu tahu bahwa dirinya terkena COVID-19, akhirnya dia coba makan ini, makan obat ini, tapi akhirnya ketika dia ingin dilakukan sebuah tindakan, rupanya organ-organ tubuh lainnya yang nggak mendukung, ya ginjalnya kena, akhirnya juga Allah memanggilnya. Jadi ini yang sering diingatkan, ya jangan panik gitu ya. Emang sangat susah juga untuk tidak panik karena kita sudah banyak info-info yang kita terima yang kemudian membuat kita panik. Ya. Nah, jadi kepanikan ini separuh dari penyakit, kata Ibnu Sina. Nah, sementara ketenangan adalah separuh obatnya. Jadi kalau kita tenang menghadapinya, udah separuh obat udah bagi kita, ya. Nah, tinggal kita coba cari obat-obat yang lain, ya, ditambah dengan kata Ibnu Sina, dan kesabaran adalah permulaan dari kesembuhan. Ada orang yang mencari-cari obat dalam
mengikhtiari penyakitnya, nggak kesana sini nggak ketemu-temu, tapi dengan kesabarannya akhirnya pada akhirnya ketemu, karena kata Rasulullah SAW, likulli da'in dawaun. Ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, ini yang kita optimis bahwa insya Allah kita akan bisa mengatasi ini ya dengan baik ya. Kalau kita terus dibersamai dengan kesabaran dan perjuangan-perjuangan secara optimal. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, tentu saja banyak hal yang memang harus kita pahami dengan baik. Untuk itulah dengan adanya pelatihan bagi TRRC ini, mudah-mudahan kita akan lebih paham bagaimana mengatasi berbagai penyakit COVID-19 khususnya, atau juga penyakit-penyakit yang lain, dan juga akan bisa tentu mengadvokasi dan menangani berbagai penyakit ini di tengah masyarakat dengan baik juga. Pada tim TRCC, ya saya mohon dalam penanganan COVID dilakukan dengan penanggulangan dampak COVID bagi struktur dan anggota partai, ya, mulai dari pencegahan, jangan sampai kemudian sakit atau terjangkit COVID melalui berbagai program yang justru kita sedang jalani, ya. Antum ada di garda terdepan dalam penyelamatan ini. Nah, oleh karenanya harus prima dulu, ya. Saya sering beberapa kali ikut di dalam tindakan-tindakan penanganan bencana, ya. Ada di beberapa bencana saya waktu itu ingat tergabung, saya buka posko, ya. Ada juga teman-teman lain buka posko ketika itu bencana di DIY, ya. Ketika gempa di sana saya buka posko di perbatasan antara Jogja dengan Klaten, masuknya ke Klaten. Ya, salah satunya adalah banyak di antara relawan-relawan yang nggak perhatikan dirinya, masalah konsumsi dirinya. Dia membantu dengan semangat masyarakat, tetapi dia lupa dan lalai dirinya untuk asupan-asupannya nggak terjaga dengan baik. Ya akhirnya tumbang juga, nggak kuat. Nah, saya ingin ingatkan pada kita semuanya, kita ingin membantu orang lain, kader, anggota, masyarakat, tapi yakinkan juga antum semua siap dengan kondisi fisik antum, ya. Ketika kondisi fisik antum juga terasa nggak fit, nggak kuat, juga harus ditimbang-timbang. Jangan kemudian memaksakan diri yang akhirnya justru berdampak pada yang lain. Itulah barangkali beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, TRC ini menjadi backbone saya kira bagi Satgas COVID di seluruh level. Ya, saya apresiasi, mudah-mudahan dengan pemahaman yang utuh terkait dengan COVID-19 khususnya dan penanganan kesehatan pada umumnya, insya Allah kita akan bisa mengatasi berbagai kondisi terburuk sekalipun. Selamat berjuang, selamat berjihad. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan pada kita, kesehatan pada kita, dan kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Amin Allah. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan tim respon cepat COVID-19. Amin. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dan bekal-bekal ini akan sangat bermanfaat bagi kita dalam upaya mengadvokasi, berjuang, dan membela masyarakat sehingga meraih juga kemenangan di dunia akan kita raih dengan kemenangan PKS di 2024 dan kemenangan di akhirat. Insya Allah Allah akan berikan keriduan kita dan tempatkan kita di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersamai guru-guru kita, membersamai mujahid-mujahid yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir saya tutup dengan pantun. Indah bersinar cahaya mentari, di ranting burung nuri. Mantap. Meski pandemi kian semakin ngeri, ya PKS tetap melayani negeri.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jazakumullah khairan atas mujahadah antum semua. Mudah-mudahan sekali lagi Allah melindungi kita semuanya, memberikan kesehatan pada kita semuanya, dan tetap jaga diri kita untuk kesehatan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.